Halo semua pecinta koi, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Di part 2 ini adalah seleksi sanke ya. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng karena sebenarnya saya juga masih perlu belajar banyak. Ini adalah sanke ukuran sekitar 5 sampai 10 cm ya teman-teman, karena dibesarkan di bak beton jadi ikannya cenderung lambat pertumbuhannya. Ini adalah usia 4 bulan, jadi kalau untuk di kolam lumpur mungkin pertumbuhannya sudah lebih besar lagi. Jadi mayoritas sanke di sini saya pilih yang layak dibesarkan. Kemudian yang tidak lolos seleksi saya jual atau saya jual kalau laku, kalau nggak laku ya digoreng atau dilepasin ke sungai. Ini contoh sanke yang bagus, 2 ekor. Jadi penampakannya seperti itu. Kalau bisa untuk memilih sanke itu merah merata ya, dari kepala sampai ke pangkal ekor. Jadi merahnya itu seperti pola kuaku. Untuk menilai kualitas kuaku yang bagus, sama juga untuk menilai sanke untuk pola merahnya. Nah, ini yang saya pilih adalah ikan yang lolos seleksi. Jadi teman-teman yang penasaran ingin memelihara koi, bisa dicoba, bisa mijain sendiri atau beli larva, atau lebih aman lagi beli ikan yang ukurannya sudah segede ini ya, jadi tinggal membesarkan saja. Kalau saya dari larva cenderung lama ya, jadi ini untuk teman-teman yang membutuhkan perputaran uang cepat, ini saya tidak rekomendasi untuk memelihara koi karena prosesnya panjang dan cukup lama ya, untuk agar antara operasional kemudian tenaga yang kita keluarkan seimbang seperti itu. Nah, ini contoh sanke yang bagus, merahnya sudah tajam. Nah, ini juga sanke yang bagus. Ini adalah anakan dari indukan F1 impor ya teman-teman. Jadi indukannya itu besar, sekitar 60 sampai 70 cm. Jadi anakan yang dikeluarkan dari indukan besar berpotensi kedepannya juga akan menjadi jumbo juga, seperti itu. Nah, ini masih proses penyortiran ikan-ikan, kita cari yang bagusnya. Jadi dari awal larva puluhan ribu itu sampai besar paling nanti yang lolos seleksi tinggal ratusan ekor. Jadi dalam prosesnya itu banyak sekali ikan-ikan yang dibuang ya teman-teman. Jadi makanya koi itu lumayan harganya. Nah, air saya sedot dari irigasi menggunakan mesin diesel karena kebetulan lokasi balong ini atau kolam ini itu
Nanti aku irigasinya lupa kurang lagi begitu ngitung. bagus. Kalau ikan-ikan sudah seukuran ini sudah enak sekali di sortir, diseleksi, karena sudah lumayan besar dan pola warna juga sudah cukup jelas. Ini kan rencana akan saya besarkan mungkin sampai usia 8 bulan atau 1 tahun. Saya ingin mencoba membesarkan sampai besar seperti itu. Target misal sampai 45 cm harapannya. Tergantung nanti kondisi kedepannya seperti apa, kita evaluasi terus. Nah, ini sampel ikan-ikan yang tidak lolos seleksi atau ikan kerobyok. Jadi bisa dibandingkan ya, bagaimana penampakan warna dari ikan yang kerobyok dengan ikan yang lolos seleksi. Nah, ini ikan yang lolos seleksi. Perbedaannya jauh sekali. Kalau yang tadi nggak enak dipandang, kalau yang ini sudah rapi ya, lebih enak dipandang seperti itu. Jadi kalau koi itu dipelihara begitu saja, tidak diseleksi, campur aduk antara kerobyok dengan yang bagus, maka dipandang itu tidak enak. Nah, ini adalah contoh yang bagus tadi ya teman-teman. Itu bisa dibilang SQ ya, bisa untuk calon show quality. Nah, ini saya contohkan ya, calon ikan-ikan dengan kualitas super dari kolam ini. Kalau orang Jepang itu ikan-ikan yang seperti ini biasanya dibesarkan sampai maksimal bisa setahun atau mungkin malah sampai 2 tahun, sampai ukurannya 70 cm 80 cm baru dipanen. Kalau di Jepang, kalau di Indonesia mungkin kita udah nggak sabar ya nungguin waktu sampai 2 tahun. Ini juga pertumbuhannya lumayan bagus di antara yang lainnya. Ini juga ikan-ikan yang lolos seleksi karena kebetulan tadi saya diajak ngobrol, akhirnya lupa ngitung. Jadi saya hitung ulang. Jadi bisa diperhatikan kalau ikan-ikan yang sudah lolos seleksi itu pola warnanya itu lebih balance ya, merata, kemudian lebih rapi, dipandang enak. Nah, kuaku ini juga saya ambil, harapannya nanti bisa pecah ya warnanya, sehingga polanya lebih bagus lagi. Ini kohaku itu putih dan merah, sedangkan sanke merah, putih dan terdapat titik-titik hitam. Nah, ini juga ikan-ikan yang sudah saya sortir, saya hitung ulang, dan dari sekitar 1000-an akhirnya cuma dapat ikan 200 ekor. Dulu kolam ini adalah kolam gurame ya teman-teman.
Tapi sepertinya gurame itu setelah dipelihara kadang kalau terkena penyakit bisa satu kolam habis ya, mati semua. Kemudian pertumbuhannya untuk gurame juga lambat, maka saya coba ganti dengan ikan koi. Ya, ini proyek uji coba. Kita akan saya pantau selama setahun ke depan. Kalau menguntungkan, lebih menguntungkan koi, maka akan kita pertahankan untuk koi saja. Nah, ini contoh ikan yang sangat bagus ya teman-teman. Dua ekor ikan ini sangat bagus. Ini adalah nomor 1 di kolam ini. Nah, akhirnya proses seleksi selesai. Saya kembalikan lagi ke kolam ya. Akhirnya kolam yang lumayan luas ini hanya terisi 200 ekor. Jadi mereka bisa lari-lari sampai capek mungkin ya, karena kolamnya cukup luas dan ikannya cuma sekarang tinggal sedikit. Kadang kalau orang awam atau orang kampung itu melihat kolam dengan sangat luas, tetapi ikannya cuma berapa ratus, itu kayak mereka sayang. Tetapi ini sebenarnya apa ya, jadi sangat membantu si koi ini agar pertumbuhannya lebih cepat, karena kolam yang luas dengan isi yang sedikit itu, maka mereka tidak berebut oksigen seperti itu. Oksigen sangat cukup untuk hanya ratusan ekor ikan. Nah, ya itu mungkin sedikit cerita saya. Ini kolam berada di Ciamis, Jawa Barat. Silahkan yang domisili di Ciamis, Tasik dan sekitarnya bisa main, bisa sharing seputar koi ya teman-teman. Ya, ini 200 ekor saya besarkan lagi. Mungkin sampai akhir tahun baru kita panen. Semoga lancar. Terima kasih.